Apa kabar? Kita lagi di IKN guys ya. Saya sama David pemersatu langsung dibersihin. Melihat sumbu kebangsaan ya. Kita masuk di Taman Kusuma Bangsa atau Bukit Bendera. Kelihatan kan benderanya tuh. Namanya David tuh sangat terkait sama sumbu kebangsaan. Pertama 0, penyatuan tanah dan air seluruh Indonesia. Wah, nah, satu jiwa. Dimulai dari tanah dan air. Menyatukan jiwanya. Betul sekali, dia memang nyambung. Terus ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika namanya. Itu kayak semacam proses kita membineka tunggal ikakan diri kita. Sampai akhirnya kita sampai di titik ini, Bukit Bendera atau Taman Kusuma Bangsa. Kita ini potong jalan sebenarnya. Harusnya kita mulai dari titik 0. Kita langsung masuk ke proklamasinya. Mengenang proklamasi sebagai kelahiran Indonesia Merdeka. Lahirnya Garuda Mas, proklamasi. Bendera. Ini ini namanya Taman Kusuma Bangsa. Nah itu ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika tuh. Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya pilar itu merepresentasikan tiap daerah. Wow. Itu Istana Garuda. Itu sambungan dari situ. Ini satu garis di tengah-tengah gitu. Dari titik 0 itu, yang ujung nih, itu titik 0 di sana. Terus dia nyambung ke yang pilar-pilar ini banyak ke sini. Terus dia itu ujungnya itu kayak satu garis. Sini David bawa ambil gambaran kita. Diri di situ. Ngomong apaan? Ngomong apaan? Apaan? Hah? Panas. Kata-kata yang tidak pas. Ini apa ya? Ada gedung ini ya. Pertama kali sama Teteh Gavin kita kesini, ini belum ada. What is this place? Kita sudah sampai di Taman Kusuma Bangsa. Ini sayap Garuda, Bung Karno, Bung Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia. Disinilah kita menemukan yang namanya Garuda Pancasila itu. Ya kita lahir sebagai Garuda Emas Proklamasi, lalu dipertemukan dengan Pancasila, dasar negara yang disusun sebelum kita merdeka. Sebelum kita merdeka kita harus menyusun dasar negara kita dulu. Setelah kita menyatakan kemerdekaan, kita harus langsung menyusun negara kita, langsung membuat Garuda Pancasila itu. Wow, benderanya gede banget, bisa masuk ke dalam. Boleh. Di dalam bendera itu. Hah? Tapi boleh. Nggak tahu. Ini sayap Garuda yang buat terbang. Kita nggak bisa terbang cuman oleh satu pemimpin, tapi kita harus terbang oleh pemimpin yang jamak, karena kita menjunjung tinggi permusyawaratan dan kerakyatan. Ya Pak. Oh, ini. Di sini ada api abadi guys. Ya, itu Bung Karno. Hai Bung Karno. Hai Bung Hatta. Oke, di sini ada ini sebenarnya tempat api abadi yang melambangkan semangat proklamasi guys ya. Semangat proklamasi ini satu, semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme, semangat persatuan yang bulat mutlak yang tidak mencualikan satu golongan dalam semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan. David lagi. Bendera merah putih David lagi. Kan pemersatuan juga. Nama David. Terus perjalanan kita dari sini ke sana itu kita merakit, mempersatukan sistem-sistem seperti sosial, politik, ekonomi, budaya yang akhirnya menjadi kepribadian. Ini apa ini? Kita masuk ke dalam. Oh, di dalamnya kayak begini ya. Kayaknya sengaja dibuka buat pemeliharaan. Pemeliharaan. Ya, kita masuk di sayap Bung Karno. Kita masuk Bung Karno. Ini udah sayap. Ini sayap Bung Karno guys. Kebetulan lagi ada maintenance, kita bisa masuk di pintunya kayak gini. Ini pasti dibuat sama orang Bali tuh. Iya, siapa namanya? Nyoman Nuarte. Kuningan ya. Kayak ada mas-masnya sebagai kuningan. Teroksidasi menjadi warna hijau. Menuju ke titik Istana Garuda itu sebenarnya perjalanan yang disebut Revolusi Indonesia. Istana Garuda simbol dari masyarakat Indonesia yang adil dan makmur atau Garuda Pancasila hakikat. Nah dunia barunya itu dimulainya dari Garuda itu kepada seluruh dunia yang damai dan sejahtera. Berarti kita harus ke Bali. Kalau kita bicara revolusi umat manusia atau dunia baru itu berarti harus ke Bali. Itu di GWK. So thank you very much. See you again soon.